diampu oleh Bapak Khotibul Muqaddam. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan biologis, motorik, kognitif, dan sosioemosional pada masa dewasa. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Syarul Ulfa. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Dan saya Nurjana sebagai pemateri kedua. Dan saya Syaiful Anam, pemateri ketiga. Simak penjelasan berikut ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum berbicara tentang perkembangan biologis, sudah umum diketahui bahwa suatu perkembangan tidak berhenti pada satu orang yang mencapai kedewasaan fisik pada masa remaja atau kedewasaan sosial pada masa dewasa. Selama manusia berkembang, terjadi perubahan-perubahan. Terjadi pada perubahan biologis, motorik, kognitif, sosioemosional, dan lain-lain. Masa dewasa terbagi menjadi 3. Masa dewasa awal, pada masa dewasa tengah, dan masa dewasa akhir. Pada masa dewasa awal terletak pada usia 18 sampai 40 tahun. Sedangkan masa dewasa tengah terletak pada umur 35 sampai 40. Sedangkan masa dewasa akhir terletak pada 60 tahun ke atas. Perkembangan biologis pada masa dewasa awal. Sama halnya dengan perubahan fisik yang disebabkan oleh berkurangnya tingkat metabolisme dan menurunnya kekuatan otot-otot. Sedangkan masa dewasa tengah yaitu ditandai dengan adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Sedangkan masa dewasa akhir ditandai dengan atau lanjut usia ditandai dengan penurunannya fisik yang lebih besar dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Mungkin hanya itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan motorik dan perkembangan kognitif pada masa dewasa. Perkembangan motorik adalah mempunyai hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang baik dan kesehatan yang baik. Perubahan yang dialami di sini adalah kelenturan otot-otot yang menopang tegaknya tubuh, penurunan kecepatan dan bergerak mulai melemah, kekuatan orang usia lanjut cenderung menjadi canggung dan kagok. Dan perkembangan kognitif dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa dewasa awal, dari usia 18 sampai 40 tahun. Masa dewasa awal mampu mengasimilasi dan mensintesis situasi yang kompleks. Dan yang kedua, masa dewasa media, dari usia 35 sampai 40 tahun. Pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya. Dan yang terakhir, masa dewasa akhir, 60 ke atas. Pada masa dewasa akhir ini, banyak mengalami perubahan-perubahan di antaranya kecerdasan dan kemampuan memproses dan pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan merupakan 3 komponen yang paling berpengaruh dalam fungsi dari orang-orang usia dewasa lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosioemosional pada masa dewasa. Yang pertama yaitu dewasa awal berumur 20 sampai 30 tahun. Pada tahap ini manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih besar. Yang nomor 2 yaitu dewasa madya atau dewasa pertengahan. Sudah banyak pengalaman dan mudah untuk beradaptasi, yaitu sekitaran umur 40 sampai 60 tahun. Sedangkan dewasa akhir atau lansia adalah titik tertinggi dalam rentang kehidupan yang ditandai oleh penurunan kemampuan baik fisik dan psikologis yang dimulai pada usia 60 tahun ke atas. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Semoga yang mendengarkan bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.